Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Rianto, STMPD dari SMK Negeri Karangpucung CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Saya akan menyampaikan jurnal refleksi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Usman dan pengajar praktik Bapak Ahmad Subarkat. Selanjutnya saya akan menyampaikan jurnal refleksi ini dengan model 4F, Fact, Feeling, Finding, and Future. Dari tanggal 23 Februari 2023, saya mulai dari diri untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian di tanggal 26 sampai 27 Februari saya melaksanakan eksplorasi konsep, dan selanjutnya di tanggal 28 Februari sampai 1 Maret saya melaksanakan ruang kolaborasi yang dibimbing oleh fasilitator Bapak Usman. Kemudian di tanggal 2 Maret 2023 saya melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dan kemudian di tanggal 6 Maret 2023 saya melaksanakan elaborasi pemahaman yang dipandu oleh instruktur. Di tanggal 7 Maret 2023 saya melaksanakan koneksi antar materi dan selanjutnya melaksanakan aksi nyata modul 2.2 pada tanggal 8 Maret 2023. Peristiwa di mingguan yang terjadi adalah rangkaian kegiatan guru penggerak di mingguan kedua ini dimulai dengan kegiatan mulai dari diri pada hari Kamis 23 Februari 2023 melalui LMS. Kemudian CGP merefleksikan pengalaman diri dalam menghadapi sebuah krisis pribadi dan pengaruh krisis tersebut bagi dirinya sebagai pendidik. CGP juga merefleksikan pengalaman seorang murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan dan kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain dan pengaruh terhadap pembelajarannya. Selanjutnya pada eksplorasi konsep yang dilaksanakan tanggal 26 sampai 27 Februari 2023, saya juga melakukan beberapa hal, yaitu pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, mengeksplorasi konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja KESEL yang bertujuan untuk mengembangkan 5 KSE, mengeksplor tentang konsep pemahaman, mengeksplor implementasi PSE di kelas dan di sekolah, serta menganalisis konsep 5 KSE dengan 5 contoh kasus. Selanjutnya pada ruang kolaborasi, saya berdiskusi dengan teman sekelas dalam ruang kolaborasi melalui Google Meet yang difasilitasi oleh Bapak Usman selaku fasilitator kelas. Pada ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama tanggal 28 Februari 2023, kami berkolaborasi dalam bentuk kelompok untuk mendiskusikan dan menyusun inisiatif program penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi murid dan rekan sejawat di sekolah. Di sesi kedua tanggal 1 Maret 2023, kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi secara sinkronus dan kelompok lain menanggapi, kemudian mengupload hasil diskusi ke LMS. Selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Saya mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial emosional dalam RPP yang mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan memasukkan minimal 2 KSE pada RPP tersebut, kemudian mengupload di LMS untuk direview oleh rekan CGP. RPP pembelajaran sosial emosional ini juga diunggah ke LMS pada tanggal 2 Maret 2023 dan di Google Sheet dan LMS. Selanjutnya, peristiwa elaborasi pemahaman yang dilaksanakan pada hari Senin 6 Maret 2023 pukul 13 sampai 14.30. Saya mengikuti elaborasi pemahaman konsep secara virtual dengan instruktur Dr. Andes Warjianto Pancawarsono MHum, yaitu menyampaikan elaborasi pemahaman tentang konsep kunci dan implementasi
pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh melalui pembelajaran mandiri dan gotong royong dengan membuat pertanyaan yang akan dielaborasi bersama instruktur. Selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 dan modul 2.2, saya membuat kesimpulan pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional dan bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk video presentasi yang diunggah ke Google Sheets dan LMS pada tanggal 7 Maret 2023. Perasaan saya sangat merasa bersyukur, senang dan bahagia masih bisa melanjutkan pendidikan guru penggerak ini sampai pada tahap modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya selalu memanfaatkan waktu dan pengalaman berharga ini sebaik mungkin. Saya merasa tertantang dan bersemangat untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional untuk memenuhi pembelajaran yang berpihak pada murid, serta masih banyak yang perlu diperbaiki untuk dapat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Setelah mempelajari modul 2.2 ini, saya dapat menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Menjelaskan bagaimana penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka Castle, mempraktikkan konsep kesadaran penuh sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional, serta mengimplementasikan PSE berbasis kesadaran penuh melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Hal yang akan saya lakukan adalah penerapan aksi nyatanya, yaitu saya akan mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Saya akan berusaha mensosialisasikan pembelajaran sosial dan emosional ini kepada seluruh warga sekolah bahwa pembelajaran ini benar-benar dapat dilakukan guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian untuk jurnal refleksi 2 mingguan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.